Selamat sore anak-anak sekolah minggu. Puji Tuhan, jumpa lagi kita pada sore hari ini di ibadah sekolah minggu secara online. Anak-anak, sebelum kita akan mulai ibadah kita, anak-anak bangkit berdiri, kita pujikan pujian terima kasih Tuhan. Sikap doa yang sungguh-sungguh, meskipun kita nggak dilihat siapa-siapa, oh nggak ada tante, nggak tahu, oh nggak ada, mungkin mama papa nggak mendampingi, tapi Tuhan melihat. Jadi sikap doa yang sungguh-sungguh, kita akan tangan dilipat, mata ditutup, kita akan masuk dalam doa, kita pujikan pujian ini satu kali lagi. Berdoa. Terima kasih Tuhan, jika saat ini kami masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Kami mengucap syukur kasih-Mu, kasih setiamu tetap Engkau curahkan kepada kami. Urapi kami semua dalam memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, ada iblis yang selalu mengganggu jalannya ibadah ini. Kami bersehati untuk mengusirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan, kuasa nakal, ngantuk, kuasa gelap, kami usir di dalam nama Tuhan. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk anak-anak.
Tante ucapkan selamat sore kembali buat anak-anak yang ada di Sorong, yang ada di Poso, yang ada di Jakarta, di Medan, di mana-mana anak-anak berada. Tante ucapkan salam damai sejahtera, cinta kasih Tuhan melingkupi kita pada saat sore hari ini. Baik, kita akan pujikan pujian selanjutnya. Aku diberkati. Tanda tanya, siapa yang sore hari ini merasa diberkati sama Tuhan? Ayo, angkat tangan. Ya, semua diberkati sama Tuhan. Puji Tuhan. Diberkati apa? Tante, tadi hari ini Mama bikin masakan enak. Kesukaanku, puji Tuhan. Siapa lagi yang sudah merasa diberkati? Tante, hari ini dibelikan baju baru. Ya, puji Tuhan. Ada lagi yang sudah diberkati. Enggak, aku enggak diberkati, Tante. Lah, kenapa? Aku sakit. Akhirnya enggak bisa ibadah di gereja. Akhirnya ibadahnya online. Tetap itu berkat Tuhan. Tuhan kasih kita sakit, misalnya ya. Atau Tante ini loh, aku tadi cuma makan sama tempe goreng. Tapi tetap mengucap syukur. Tuhan tetap sudah memberkati kita. Berkat Tuhan yang paling utama apa? Tante tanya. Coba, anak-anak hirup nafas. Hembuskan nafas. Apa itu? Nafas hidup. Anak-anak biarpun hari ini yang ada yang dalam kelemahan tubuh atau yang enggak enak Tante, Mama Papa aku dimarahi, tapi tetap mengucap syukur. Ada yang sudah diberkati lebih-lebih, tetap mengucap syukur, enggak boleh sombong. Karena nafas hidup adalah berkat Tuhan yang paling utama. Tadi pagi anak-anak bangun tidur. Dengar suaranya mama atau papa bangunkan. Anak-anak harus mengucap syukur. Terima kasih Tuhan karena masih diberikan nafas hidup. Anak-anak masih bisa melihat matahari. Kasih Tuhan masih dicurahkan kepada kita. Baik. Anak-anak bangkit berdiri, kita akan pujikan lagu 5 roti 2 ikan. Pakai gerakan ya. Kenal ya lagunya. Udah Tante, tapi pakai gerakan ya. Yuk kita ulangi lagi. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Dimakan 5.000 orang, sisa 12
tante juga bingung. Baik, kita pujikan lagu ini sekali lagi. Nanti geraknya yang benar ya. Lagu tadi menggambarkan tentang pemeliharaan Tuhan. Baik, silakan duduk anak-anak. Tante kasih pengumuman sebelum masuk ke firman. Tante kasih pengumuman dulu. Ibadah sekolah minggu kita yang onsite di gereja Surabaya pukul 9.15, Malang pukul 10, Medan pukul 10.15, Jakarta pukul 16 sore atau jam 4 sore. Dan setiap kali anak-anak ikut orang tua beribadah harus berpakaian rapi, baik di gereja, baik secara online harus berpakaian yang rapi. Karena Tuhan melihat kita harus sopan dalam beribadah. Jangan lupa disiapkan Alkitab, alat tulis untuk anak-anak yang sudah bisa baca, yang sudah bisa menulis, disiapkan. Terus firman Tuhan, ringkasan firman Tuhan ada di link YouTube. Nanti di situ ada, misalnya ada tugas atau kegiatan sekolah minggu, bisa dilihat di Google Classroom dengan kode QZYIYNP seperti biasa ya. Jadi pengumumannya, ditambah anak-anak yang ikut orang tua beribadah di gereja, terutama ya yang di gereja, tidak boleh mengganggu saat ibadah berlangsung, karena nanti tidak akan menjadi berkat. Biarpun masih kecil, anak-anak harus menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan. Duduk diam, manis, mendengarkan firman. Jadi tidak mengganggu. Kalau anak-anak ramai, pasti akan mengganggu yang lainnya, malah tidak menjadi berkat. Karena ibadah di gereja adalah tempat ibadah, bukan tempat bermain, bukan tempat untuk lari-lari. Mengerti ya anak-anak? Tante percaya anak-anak semakin besar semakin mengerti dan tetap berdoa minta tolong Roh Kudus yang mengurapi. Pengumumannya sekian. Setelah itu kita akan masuk dalam firman. Kita akan pujikan Ajarku Mengerti. Anak-anak bangkit berdiri. Oh, yeah.
doa karena kita akan menerima firman Tuhan. Sikap doa, mata ditutup, tangan dilipat, tirukan tante berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan urapi dengan Roh Kudus kami semua, baik tante, neneng, baik teman-teman semua. Engkau mengurapi kami, memberikan kami tanah hati yang baik, supaya firman-Mu bisa tertanam di hati kami bisa mengerti sampai bisa praktek firman-Mu. Tuhan Yesus, segala kuasa jahat, kuasa main-main, tidak sungguh-sungguh, roh ngantuk, semua kami usirkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh jahat pergi keluar dari dalam hati kami, dari ruangan hati kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman yang dalam kelemahan tubuh, kiranya tetap Tuhan urapi supaya bisa kuat dalam mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Anak-anak silakan duduk. Disiapkan Alkitab, alat-alat tulis untuk mencatat firman Tuhan yang bisa menulis dan yang sudah bisa membaca. Firman Tuhan sore hari ini temanya pemeliharaan Tuhan. Temanya apa anak-anak? Pemeliharaan Tuhan. Kita akan baca, anak-anak buka kitabnya. Kita akan baca di Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Setelah ibadah ini, Tante harap anak-anak baca ulang ya. Baca ulang ayat ini sampai keseluruhan, sampai selesai. Jadi anak-anak bisa mengerti. Karena hari ini Tante akan cuplik-cuplik aja ayat-ayatnya, enggak baca keseluruhan. Tante bacakan ya. Yohanes 6 ayat 2. Di situ judulnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Tante baca di ayat 2. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput.
Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ya, sampai di situ. Sekali lagi Tante ingatkan, setelah ibadah ini Tante harap anak-anak baca ulang ya, baca kembali ayatnya sampai penuh. Dari Yohanes 6 ayat 1 sampai ayat 15. Anak-anak, tadi judulnya Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Cerita ini ada di Matius 14 ayat 13 sampai 21 dan Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Tapi di sini Tante baca yang Tante ambil dari yang Yohanes. Nah, Tante cerita 5 roti dan 2 ikan. Oh, sudah tahu Tante ceritanya. Memang anak-anak mungkin sudah sering ya mendengar cerita tentang 5 roti 2 ikan. Tapi sore hari ini Tante ingin mengingat pesan apa yang disampaikan Tuhan Yesus dari cerita ini. Kita lihat gambar berikut ya. Nah, saat Tuhan Yesus bersama teman murid-muridnya pergi ke mana? Menyeberang ke danau Tuhan Yesus bersama murid-muridnya naik perahu pergi ke danau Tiberias. Nah, di situ sudah menunggu orang banyak yang mau mengikut Tuhan Yesus. Loh, kenapa orang-orang ini kok kepingin mengikut Tuhan Yesus? Karena mereka mendengar tentang mujizat-mujizat Tuhan. Tante tanya, mujizat-mujizat Tuhan itu apa aja? Air menjadi anggur, Tante. Betul. Tuhan menyembuhkan wanita yang pendarahan 12 tahun. Betul, pintar. Dan mujizat Tuhan yang satu ini adalah memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Nah, makanya Tuhan Yesus sudah ditunggu oleh orang-orang banyak yang berbondong-bondong ingin mengikut Tuhan. Setelah itu, Tuhan Yesus bersama muridnya naik ke atas gunung. Di situ menjelang malam, salah satu murid Tuhan Yesus ini yang bernama Filipus sudah mulai bingung, khawatir. Tuhan, ini sudah mau malam. Lah orang-orang sebanyak ini mau dikasih makan apa? Ini mereka sudah lapar. Nah, gimana? Apa yang diperbuat Tuhan? Apakah di situ ada warung makan? Tidak ada. Apakah di situ saat itu ada yang jualan ayam goreng? Enggak ada. Situ kemudian gimana? Salah satu murid Tuhan yang bernama Andreas ini membawa seorang anak kecil ini mempunyai 5 roti 2 ikan. Tuhan, ini loh ada anak yang bawa 5 roti 2 ikan. Tapi 5 roti 2 ikan ini apa artinya kalau untuk memberi makan 5.000 orang ini? Gak akan cukup.
Nah, ini mulai ya, murid Tuhan Yesus mulai khawatir. Gimana caranya? Kemudian anak kecil ini memberikan 5 roti 2 ikannya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus gimana? Tuhan Yesus berdoa, mengucap syukur, berdoa, dan mujizat terjadi. Apa mujizatnya? Rotinya menjadi berlimpah-limpah. Demikian juga dengan ikannya. Ikannya ini juga menjadi berlimpah-limpah. Kemudian Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk membagi-bagikan roti dan ikan kepada 5.000 orang. Itu 5.000 orang itu cuma orang laki-lakinya. Belum yang perempuan sama anak-anak. Tapi malah sisa menjadi 12 keranjang. Tuh mujizat Tuhan ya. Mujizat Tuhan sungguh luar biasa. Dari 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Dan mereka pun makan dengan kenyang. Nah, ceritanya seperti ini. Sekarang Tante tanya. Apa Tante? Tante tanya, apa dari cerita ini kita bisa menarik pelajaran dari Tuhan memberikan cerita ini? Apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman ini, dari cerita Tuhan Yesus ini? Ayo, apa? Tentang tabiat kekhawatiran. Berarti Tuhan tidak mengingini anak-anaknya menjadi khawatir, bimbang. Apalagi? Tidak khawatir, bimbang, tidak mengucap syukur. Gitu ya. Nah, bagaimana Tante? Kok dari cerita ini kita bisa menarik kesimpulan, nggak boleh khawatir. Siapa tadi yang khawatir? Kalau anak-anak menyimak, pasti anak-anak mengerti. Yang khawatir, murid-murid Tuhan Yesus. Tadi ya dikatakan, Tuhan, ini ada 5.000 orang. Hari sudah mau menjelang malam, mereka lapar. Terus mereka mau makan apa? Khawatir. Nah, itu yang tidak disukai itu Tuhan. Nah, itu. Kemudian kita dapat pelajaran lagi dari anak kecil. Anak kecil ini dengan ikhlas memberikan 5 roti 2 ikannya kepada Tuhan. Nah, berarti Tuhan juga mengharapkan anak-anak bisa memberikan hati. Tuhan tidak menginginkan anak-anak memberi yang berlebih ke Tuhan. Tapi Tuhan hanya menginginkan anak-anak mempersembahkan hati yang tulus, ikhlas. Hati yang mengasihi Tuhan. Nah, sekarang Tante tanya, bagaimana caranya untuk tidak memiliki tabiat khawatir, tidak memiliki tabiat yang tidak tulus ikhlas atau ya tidak berbelas kasih. Bagaimana cara memiliki hati yang seperti itu? Kita baca di, ayo gimana? Bentar, Tante cari. Kita baca di Amsal 12. Itu Amsal, Tante kelewat. Amsal 12 ayat 25a tadi itu adalah, kita baca bersama-sama. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Nah, ini Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya menjadi khawatir karena sudah ada di Amsal 12:25. Sekarang pertanyaan, kembali lagi ke pertanyaan, bagaimana caranya kita memiliki
tabiat tidak khawatir, tabiat yang bisa berbalas kasih. Kita baca di Matius 14 ayat 19 yang A aja. Tanda baca Matius 14 19a. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Artinya apa? Duduk di rumput. Tuhan Yesus tadi menyuruh orang-orang duduk di rumput. Itu gambaran anak-anak harus masuk dalam kandang penggembalaan. Di kandang penggembalaan ada apa? Ya kita bisa mendengar, mengerti, sampai yakin dalam hati tentang firman Tuhan. Itu caranya supaya anak-anak sudah tidak memiliki tabiat kekhawatiran. Banyak mendengar firman, rajin ke gereja ya, banyak mendengar firman, makan firman. Tadi di cerita tadi anak-anak duduk di rumput dan Tuhan mengucap syukur, membagi-bagikan roti dan 2 ikan. Artinya kalau anak-anak rajin, tekun, setia dalam ibadah, Tuhan pasti yang memelihara. Tuhan pasti yang mencukupkan apa yang kita perlukan. Nah, berarti kesimpulannya anak-anak harus banyak-banyak tekun, setia, dengan benar, sungguh-sungguh beribadah, terutama dalam mendengarkan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan menyucikan terus hati kita sampai kita tidak ada kekhawatiran. Maka Tuhan yang memelihara kita. Ya. Dan Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Kita akan baca di Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah, sudah tepat ya. Ini ayat sudah Tuhan katakan sendiri. Kalau anak-anak sudah menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memelihara. Dan Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Kita baca lagi ayat terakhir di Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, Tante harap firman Tuhan saat sore hari ini bisa dimengerti anak-anak dan tetap berdoa supaya Roh Kudus yang mengurapi kita. Supaya firman Tuhan sore hari ini bisa masuk di hati kita, bisa tertanam di hati anak-anak sehingga anak-anak bisa mengerti, bisa praktek firman Tuhan. Baik, firman Tuhan cukup sekian. Anak-anak bangkit berdiri, sikap doa. Tirukan Tante berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Firman-Mu, Engkau mengurapi kami supaya bisa tertanam di hati kami. Kami mengerti akan firman-Mu. Kami bisa yakin, percaya, sampai kami bisa praktek firman-Mu. Meskipun
kami masih kecil, tapi kami percaya Tuhan Yesus mengurapi dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, dimanapun mereka berada, baik di rumah sakit, di rumah, Tuhan menjamah, Tuhan menolong, menyembuhkan, supaya bisa kembali beribadah kepadamu di ibadah yang akan datang. Teman kami yang malas, Engkau juga menolong, tarik kembali, berikan kesetiaan kepada kami semua, supaya kami bisa tekun dalam beribadah. Teringat Bapak Gembala, kiranya Tuhan juga mengurapi dengan Roh Kudus, dengan hikmat, marifat yang dari surga dalam pembukaan firman-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengakhiri ibadah sore hari ini. Tuhan berikan kepada kami kesehatan, panjang umur, kuat, teguh hati dalam mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati anak-anak.